mempersingkat waktu ya teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat sore kawan-kawan, imawan-imawati yang saya cintai. Gimana puasanya, lancar semua ya? Masih awal-awal gini masih pada semangat harusnya. Pada sore hari ini, kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam sebuah acara tahunan IMM UGM dalam rangka membuat Ramadan kita agar selalu menjadi Ramadan yang bermanfaat kemudian. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita akan dibersamai oleh seorang tokoh besar dari IMM UGM. Beliau adalah senior saya di PK IMM Ibnu Khaldun. Kiprahnya sudah tidak dapat dihitung-hitung lagi teman-teman. Jadi tidak bisa dihitung-hitung lagi lah, gak usah dipertanyakan lagi heroismenya beliau untuk melaksanakan amanah yang dia terima dan menjadi pelopor pelangsung penyempurna amanah di persyarikatan maupun di lingkungan kemahasiswaan. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung sambut saja Mas Salahuddin Al-Ayyubi. Sebentar nunggu ACC beliau ya. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar lagi kan untuk menunggu beliau. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengar nggak? Halo. Halo guys. Yo, what's up? Halo. Oke Mas, hari ini kita bakal ngomongin apa aja ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa ini? Nyebutnya apa ini? Imawan, imawati, sobat-sobat ngabuburit, tapi tidak boleh keluar karena corona. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai apa ya? Soal kepemimpinan. Kenapa saya pakai kata mungkin? Karena saya sendiri kurang yakin apakah berbicara kepemimpinan di saat pandemi seperti ini rawan diciduk polisi. Karena banyak sekali pemimpin kita di luar sana yang ngaco lah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan berkahnya kita dan teman-teman semua dapat berkumpul di live Instagram IMM UGM bersama saya Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membahas soal kepemimpinan, saudara-saudara. Kenapa ya kenapa saya membahas kepemimpinan? Karena saya pikir orang-orang di dunia termasuk Anda yang menonton ini adalah seorang pemimpin. Karena Tuhan menciptakan Anda ke dunia menjadi seorang pemimpin. Kenapa harus menjadi seorang pemimpin? Karena Anda lahir bahagia. Mungkin karena menangis sedih. Karena akan menjadi seorang pemimpin di dunia yang sangat berat ini. Sehingga teman-teman
Ya, aku ingin memberikan tentang kepemimpinan. Kadang aku tuh sering mikir ya, kenapa orang membantu, dia harus muncul apa segala macam. Seakan-akan tubuhmu tuh digunakan untuk kepentingan umat. Seluruh dunia menggunakan dirimu sendiri. Halo, halo, kerungu, aku kerungu nggak? Terus. Wah, mohon maaf ya teman-teman kalau sinyalnya buruk. Wah, sinyalnya good. Wah. Halo, udah bisa? Halo, halo. Kerungu ora. Apa? Kerungu kan. Kerungu. Ya, oke. Sorry. Maaf sinyalnya tidak bagus karena Betul benar. gini. Sampai mana tadi? Lupa aku sampean. Oh, jadi pemimpin ya. Berat. Orang-orang tuh apa berlomba-lomba jadi pemimpin. Padahal jadi pemimpin tuh berat sekali. Dan kalau ingin dulu jadi pemimpin tuh apa namanya? Orang-orang itu harus membaca dulu, harus belajar. Sampai sekarang juga belajar. Harus belajar dulu. Kalau aku mengajak teman-teman untuk kembali ke masa lalu, itu ada sebuah kitab adab, sebuah kitab etika yang judulnya Taj As-Salatin. Taj As-Salatin itu apa namanya? Sebuah kitab adab, termasuk kitab etika di zaman kerajaan Melayu yang diciptakan oleh Bukhari Al-Jauhari. Dia adalah salah satu apa nyebutnya? Dia dulu seorang menteri yang melanglang buana ke banyak posisi, pernah jadi menteri, pernah menjadi hulu balang, pernah menjadi pejabat, mungkin Pak RT, mungkin Pak RW, Padukuhan, apa segala macam. Sehingga makanya dia menulis hasil pengalamannya, termasuk perenungan apa segala macam, itu lewat Taj As-Salatin ini. Taj As-Salatin ini kalau dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah itu mahkota para raja. Karena memang buku ini dulu itu disyaratkan untuk teman-teman di zaman dahulu itu menjadi pegangan acuan pendidikan untuk para calon-calon raja. Sehingga calon-calon raja itu Anda ketika masih SD itu harus belajar menjadi pemimpin dengan membaca buku ini. Membaca buku ini mungkin sekitar sampai dia akil balik lah atau dianggap mumpuni apa segala macam. Dan buku itu mulai muncul ketika ada tradisi keilmuan yang muncul secara masif di kepulauan Melayu, khususnya pada abad ke-14-15. Dan itu masih sezaman ya, sama kayak Jalaluddin Rumi, Hamzah Fansuri, terus Nuruddin Araniri dan teman-teman segala macam.
kitab ini tuh dulu termasuk sufi. Termasuk bercorak falsafah keilmuan dan sedikit ada tasawufnya. Ada karya-karya yang cukup mempengaruhinya, seperti pandangan hidup, way of life, sistem nilai, dan gambaran dunia penduduk Islam di Kepulauan Melayu. Ya, ini ditulis pada tahun abad ke-16, karena tadi kan 15 ya. Ini ditulis abad ke-16. Bukhari membahas kitab ini, kitab Tajus Salatin ini sebagai konsep dari sudut pandang tasawuf yang menganggap bahwa pada saat itu calon raja-raja itu yang akan memimpin sebuah negara, yang akan memimpin sebuah kerajaan, itu negara dipandang tidak sebagai cerminan kekuasaan pribadi seorang raja, seorang aku. Aku adalah raja. Aku mengabdi kepada negara. Dan negara itu bukan aku. Negara itu adalah suatu organisasi pemerintahan yang berdasarkan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Ini sangat tasawuf sekali. Sampai kadang aku tuh bingung. Sangat dalam sekali. Menurut Islam, seorang raja itu sama dengan manusia lain. Cuman kapasitasnya masing-masing itu tetap sesuai dengan kodratnya, bahwa dia adalah khalifah Tuhan di muka bumi ini. Karena dia sebagai khalifah, maka mau tidak mau seorang raja dan para menteri bawahan, menteri, perdana menteri, hulu balang, atau apa segala macam itu harus mengetahui tugas dan kewajiban yang dibebankan Tuhan kepada dirinya melalui kitab suci Al-Quran. Dan ia sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai menteri, anggota kerajaan, sebuah pemimpin suatu negara, itu harus berusaha menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, di kitab Tajus Salatin ini, Bukhari Al-Jauhari itu menekankan kepada calon-calon raja, Anda tidak boleh memerintah sekehendak hati dan menyusun peraturan berdasarkan selera pribadinya. Jadi negara itu harus benar-benar disusun sesuai keadaan, sesuai kemampuan rakyat dan juga raja-rajanya. Ini termasuk ada sekitar 24 kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, emang ada 24 pasal dari kitab Tajus Salatin ini. 24 pasal. Jadi katakanlah 24 pasal. Itu seorang raja harus memahami itu secara utuh, atau kadang at least mikir lah orang-orang yang mau jadi raja itu. Dia harus berpikir bagaimana menjadi seorang raja yang ideal menurut Tajus Salatin. Bentar. Yang pertama tentang, pembahasan yang pertama itu pasal pertama di kitab Tajus Salatin ini membahas tentang tata cara manusia mengenal dirinya, mengenai diri, siapa aku, siapa diriku sejatinya, kenapa aku dilahirkan di dunia ini, kenapa aku harus hidup di dunia ini, kenapa aku harus menjadi raja, kenapa harus menjadi khalifah. Karena bagi Bukhari Al-Jauhari, si penulisnya, itu menganggap bahwa ketika kamu ingin menjadi raja, maka kamu harus mengetahui dirimu. Kenapa kamu harus mengetahui dirimu? Agar kamu mengetahui asal-usul kejadiannya dan untuk apa Tuhan itu menciptakan kamu. Manusia kan dijadikan Allah, dijadikan Tuhan semesta alam sebagai makhluk yang sempurna. Punya tangan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sempurna, dan yang
Yang paling penting kita tuh punya akal. Kita bisa berpikir jauh ke sana. Sehingga dia memang benar-benar sempurna dari segi jasmani dan ruhani. Maka dari itu Tuhan membebankan kepada dia tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu si Bukhari Al-Jauhari ini di pasal pertama di pembukaan, dia itu mengutip ayat Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, hadis qudsi yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Menurut penjelasan Bukhari Al-Jauhari, yang dimaksud mengenal diri ialah tidak semata-mata diri jasmaninya, diri fisik wadah, tetapi terutama diri rohaninya, serta bagaimana Tuhan menciptakan tubuh dan jiwanya, jiwa. Dan apa yang mesti dilakukan jika usia berangkat senja? Kan kita semua tahu manusia diciptakan dari setitik air mani, kemudian menjadi zigot, menjadi embrio, dan tumbuh besar bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa semenggelikan ini, lengkap dengan anggota tubuh dan sarana kejiwaan serta kerohaniannya. Mengenal kejadian tubuh dan jiwa sangatlah penting, ya ini saudara-saudara, karena dengan itu seseorang akan menyaksikan kebesaran Tuhannya, pekerjaannya yang kreatif, dan sifat-sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Waduh, ini dalam sekali ya. Makanya dulu raja-raja zaman dahulu di beberapa kitab itu digambarkan sebagai sosok yang benar-benar sempurna, ya tampan, tinggi, perkasa. Karena memang ya dituntut seperti itu. Dia harus mikir, oh kenapa ya aku harus tampan? Kenapa aku tampan? Kenapa aku perkasa? Kenapa aku memiliki otot, saudara-saudara? Kenapa harus seperti itu? Yang kedua, si Bukhari Al-Jauhari ini membahas ke dalam kitabnya, saudara-saudara, bahwa menggambarkan perihal mengenai Tuhan selaku pencipta, dari mana manusia berasal dan akan kemana ia pergi. Ini ya mungkin tentang kelahiran ya, mungkin nanti tolong dikoreksi ya teman-teman, tentang kelahiran dan kematian. Tentu memikirkan kepada Tuhan asal mula penciptaannya, karena pasal kedua ini dia memulai untuk mengutip ada Quran surat Al-Jin, Adapun hak Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian manusia dari segala jin dengan maksud mengenal zatnya dan mengetahui sifat-sifatnya segala mereka itu, dan nyatalah kekuasaan Tuhan atas segala hambanya. Walaupun menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi, Bukhari itu menolak pandangan kalau aku nyebut kaum Mu'tazilah ini teman-teman ngerti nggak? Kaum Mu'tazilah itu apa? Ya nanti ya, tidak kaum tahu. Mu'tazilah. Jelas cewek. Waduh, Mu'tazilah itu. Nanti lewat, sorry. Ini bukan tanahku. Nanti Ustadz siapa gitu yang akan bahas. Yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk diciptakan dan oleh sebab itu tidak kekal adanya, layaknya ciptaan yang lain. Bahwa Allah merupakan Tuhan yang transenden, tanzih. Artinya tiada berupa, tiada terhingga, tiada terbilang, tiada betapa, serta tiada bertempat dan berwaktu. Dia merupakan zat maha tinggi yang meliputi muhit segala sesuatu dengan ilmunya. Terus itu yang pasal kedua, dari mana dia pergi memikirkan Tuhannya, kenapa ada Tuhan dan segala macam. Bukan kenapa ada Tuhan. Pasal ketiga itu membicarakan arti kehidupan di dunia manusia. Arti kehidupan di dunia. Manusia tuh oleh Bukhari Al-Jauhari itu diumpamakan sebagai seorang musafir yang singgah. Jadi dia berjalan nih, aku melakukan perjalanan
mungkin menggunakan unta atau apa dulu, berjalan kaki, kuda, iring-iringan di suatu negeri yang asing dalam perantauannya itu harus berusaha untuk mengumpulkan bekal, ya saudara-saudara, untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kampung halamannya itu oleh Bukhari Al-Jauhari itu dimaksudkan ke dalam akhirat. Bekal yang dimaksud oleh Bukhari Al-Jauhari itu adalah amal saleh dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Terus di pasal keempat, dia membahas mengenai mengelukiskan segala kehidupan di dunia. Aduh, Bukhari Al-Jauhari ini mencoba menggambarkan betapa sukar dan pilunya manusia melepaskan nafasnya di hari penghabisan. Hari penghabisan ini yang dimaksud Bukhari Al-Jauhari ini ketika dia berhadapan dengan sang maut. Kenapa Bukhari Al-Jauhari itu menempatkan kematian atau apa? Sang maut itu berada di pasal keempat. Itu maksudnya Bukhari Al-Jauhari itu menganggap bahwa manusia itu harus senantiasa ingat bahwa setiap orang akan merasakan mati. Tidak terkecuali seorang raja. Jadi meskipun Anda seorang rakyat jelata, meskipun Anda mahasiswa, masih muda, belum menikah, miskin pula. Nah, itu tuh Anda tuh diintai oleh kematian, teman-teman. Anda diintai oleh kematian, tidak pandang bulu. Anda belum mengerjakan skripsi misal, ketemu malaikat. Itu harus waspada, teman-teman. Sehingga Bukhari Al-Jauhari menganggap bahwa ini manusia ini harus ingat ini akan kematian. Maka dari itu dia membahas kematian. Karena Bukhari Al-Jauhari itu sadar manusia itu bersuka cita, dia senang karena menyibukkan dengan masalah-masalah duniawi. Dia hidup di dunia terlena. Ternyata enak sekali hidup di dunia. Ada kesenangan-kesenangan. Aku bisa melakukan ini. Tapi dia lupa kalau dia akan meninggal. Sehingga Bukhari Al-Jauhari merasa penting untuk mengingatkan tentang kematian supaya manusia ingat akan hukuman Tuhan di hari kemudian bagi orang-orang yang berdosa. Hai kalian dan aku. Dan kalian terutama, karena kalian menyimak pengajian ini, jadi kalian harus ingat akan kematian. Terutama khususnya raja-raja yang zalim ya. Raja-raja ini kan karena aku bilang, ini konteksnya kerajaan Melayu abad ke-15, abad ke-16. Sehingga kalau konteksnya sekarang kepada para pemimpin, pejabat-pejabat publik, entah itu di pemerintahan, entah itu di organisasi kemasyarakatan, entah itu di lembaga swadaya masyarakat, atau apa. Mungkin setingkat keluarga juga, ayah, calon-calon ayah, atau mungkin maaf ya, teman-teman yang hanya tinggal ibunya saja, mungkin kepada ibu, ya itulah, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, khususnya pada para pemimpin-pemimpin zolim. Ini pemerintah ada yang melihat tidak? Enggak dilihat pemerintah kan ya? Maaf ya pemerintah ini. Bin nonton. Ini peringatan buat kalian, pemerintah. Ini Anda harus mengingat ini kepada kematian. Itu ya Bukhari Al-Jauhari itu dari pasal 1 sampai 4 itu emang dia membahas hal-hal yang transenden ya, yang gaib. Transenden itu ya gaib, ketuhanan ke atas. Ya baru nanti di pasal keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, mampus kalian. 5. Baru di pasal kelima dia membicarakan mengenai arti adil dan keadilan. Dan selain keadilan, dia juga membicarakan tanda-tanda kebesaran seorang raja, kekuasaan, dan kedaulatan negeri yang diperintahnya. Nanti pasal ke-6
Ini kan ada 24, sorry ya. Aku nanti cuma akan membahas sampai ke pasal ke-10. Aku cuma akan menyebutkan sampai ke pasal 10 karena setelah pasal 10 sampai ke 24 itu tentang siasah. Siasah itu tentang politik kalau nggak salah. Sorry ya, nanti. Siasah itu tentang politik, jadi bagaimana menyusun menteri, bagaimana menyusun para hulu balang, memilih para pejabat-pejabat, bagaimana mendidik seorang anak atau calon raja, bagaimana mengurus seorang pegawai, menghemat uang negara, dan lain-lainnya. Tentang filsafat juga. Terutama kayaknya menarik ini, pasal ke-15 ini membicarakan cara menghemat uang negara. Karena kadang kita jadi pemimpin tuh repot juga. Selain repot, boros, Bu. Tapi aku nggak akan sampai situ, aku cuma sampai bab 10. Walaupun bab sampai pasal ke-10 tuh aku cuma bilang, nanti terakhir paling sampai ke pasal ke-5, karena waktunya juga terbatas. Karena saya juga butuh makan, saudara-saudara, saya belum keadilan. Dia membicarakan tentang tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan seorang raja, bahwa seorang raja adalah ulul albab, seorang ulil albab. Dia adalah seorang khalifah yang tentu saja dia itu harus mempunyai syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang sempurna. Tapi itu nanti, aku akan bahas nanti. Aku akan membicarakan dari pasal ke-6 dulu sampai ke-10, biar kalian enggak menunggu terlalu lama, karena aku orang butuh. Sorry. Pasal ke-6 itu dia membahas mengenai bagaimana seorang raja itu harus bersikap adil dalam pemerintahan. Karena Bukhari Al-Jauhari sendiri menyusun kitab Tajus Salatin, Taj As-Salatin, kalau versi Jawanya, itu Sulalatu Salatin, nanti teman-teman bisa cari di perpustakaan Puro Paku Alaman. Dan mungkin kayaknya ada deh di Solo, di Pura Mangkunegaran, tapi coba aku cek lagi. Tapi nggak terbatas. Itu kan Bukhari Al-Jauhari itu kan membahas Al-Quran, membahas kepemimpinan, membahas menjadi seorang calon raja itu berdasarkan kitab suci Al-Quran. Orang pasal pertama dan keempatnya saja dia membahas hal-hal yang transenden, tentang hal yang gaib, tentang apa? Tentang ya gaib, tentang ketuhanan, tentang bagaimana kita mengat kematian. Itu jika Bukhari Al-Jauhari membahas itu, sumbernya kalau tidak dari Al-Quran, dari mana? Makanya Bukhari Al-Jauhari itu di pasal ke-6 itu membicarakan metode pelaksanaan keadilan dalam pemerintah. Bagaimana seorang raja harus bersikap adil. Hei raja, pejabat pemerintah, Anda harus adil. Karena kitab suci Al-Quran menyuruh manusia untuk adil. Berbuat adil, baik. Dia harus menjadi ihsan. Ihsan itu apa bahasa Arabnya? Dia harus menjadi seorang ihsan di dunia. Jadi kepada orang-orang bernama ihsan, Anda sebenarnya adalah orang-orang baik. Tapi kadang nggak sadar. Sebab hanya dengan pedang keadilan dan pekerti yang baik, pekerti ihsan itulah ia bisa menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dan hambanya. Hamba Tuhan yang berbakti kepada Tuhan. Dalam arti yang sesungguhnya. Dan pasal ke-7 membicarakan mengenai pekerti raja-raja yang adil, keharusannya bergaul dengan para ulama, cendekiawan, ahli hikmah, dan orang arif. Karena raja yang adil itu dapat menjaga dan melindungi rakyatnya dari perbuatan zalim para pembesar kerajaan. Hei raja, ini Bukhari Al-Jauhari ini menekankan kepada para raja, halo teman-teman, bahwa kalian itu harus adil, bahwa kalian itu harus bergaul dengan para ulama, dengan para cendekiawan, cendekia, dengan para ahli hikmah. Ahli hikmah mungkin di sini yang dimaksud itu kayak semacam apa? Aku tuh ingin mengatakan ahli hikmah tuh seorang filsuf. Tapi mungkin lebih dari filsuf ya. Mungkin apa? Orang yang udah mencapai tahap ma'rifat dan orang yang arif. Nah, ini yang perlu ditekankan karena kadang
kita tuh jadi pemimpin ya. Bukan kita, sorry, bukan kita, bukan aku, bukan kalian. Karena kalian aku lihat di sini bukan pejabat yang sebenar-benarnya. Maksudku aku ingin melihat yang di pemerintahan. Kadang orang-orang di pemerintahan itu atau yang berada dalam kekuasaan itu kadang memiliki teman yang tidak arif, sesukanya sedia, sehingga masukan-masukannya itu kadang nggak masuk. Maka dari itu si Bukhari Al-Jauhari dalam kitabnya itu menekankan dia harus bergaul dengan orang-orang arif. Karena raja yang adil, aku belum menyampaikan, dapat menjaga dan melindungi rakyatnya dari perbuatan zalim dan para pembesar kerajaan, dari kezaliman para pembesar kerajaan. Dia tidak boleh hanya mendengar dari menteri dan pegawai kerajaan tentang keadaan negeri dan rakyat, tetapi harus melihat sendiri keadaan negeri dan rakyatnya. Inilah kenapa aku setuju sih sama si Abdul Hadi ini, bahwa kita memang harus bergaul dengan para ulama, cendekiawan, ahli hikmah, dan orang arif terutama. Terus yang pasal ke-8 itu, sorry ya, ini rada ke-trigger kepada teman-teman sumbu pendek, mohon maaf, tapi saya harus menyampaikan ini. Pasal ke-8 itu Bukhari Al-Jauhari menyampaikan atau menceritakan mengenai raja-raja kafir, tapi dia adil. Seperti Raja Nursiwan. Raja Nursiwan itu, kalau aku nggak salah ya, Raja Nursiwan itu ada di zaman Bizantium atau waktu ada Majusi itu. Dia tuh termasuk salah satu raja yang dia kafir, dia menutup diri dari Islam, tapi dia adil. Ia adil karena menjalankan pemerintahan bersandarkan pada hikmah dan senantiasa menggunakan akal yang sehat. Dia menggunakan akal sehat, dia nggak gila kekuasaan juga maksudnya. Tapi dia menyandarkan semuanya dengan akal yang sehat dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Raja seperti itulah yang merupakan khalifah Tuhan yang sebenarnya di muka bumi. Atau dengan perkataan lain, Bukhari Al-Jauhari itu menganggap raja yang adil adalah bayangan Tuhan di dunia. Nah, pasal ke-9, teman-teman, itu setelah membicarakan raja kafir yang adil, si Bukhari Al-Jauhari ini menggambarkan tentang raja-raja yang zalim. Raja-raja yang zalim itu raja-raja yang merupakan bayang-bayang iblis di muka bumi ini. Nah, maka setelah sampai pasal 10 itu tentang menteri penasehat raja dan hal-hal berpolitik lainnya yang aku pikir ya itu penting, tapi kita tidak punya waktu di sini. Itu teman-teman. Dan karena aku tadi sudah berjanji akan membahas pasal ke-5 ya, bahwa Tuhan itu harus bersikap, raja itu harus bersikap adil dan dia harus mulia apa segala macam. Maka aku akan membahas ini. Dikatakan bahwa di pasal ke-5, teman-temanku semua, hakikatnya manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugas kekhalifahan itu berat. Jadi pemimpin itu berat. Mbok pikir jadi pemimpin kira abot. Tapi kadang aku tuh heran, orang-orang tuh pengen jadi pemimpin. Padahal dia tuh abot. Seorang raja itu mengemban amanat yang sangat berat. Karena dia memiliki kekuasaan yang lebih. Dia bisa maksudnya dia bisa mengatur apa saja. Dia memiliki kekuasaan untuk mengatur hidup orang-orang, mengatur segalanya, dan mengembangkan sejarah peradaban manusia. Makanya si Bukhari Al-Jauhari ini menganggap bahwa seorang raja itu adalah pelaku utama sejarah kemanusiaan, serta teladan utama bagi rakyat dan bawahannya. Makanya ada yang di beberapa literatur zaman dulu tuh raja itu didewakan. Karena emang dia harus sempurna, bro. Dia harus memiliki sifat-sifat yang baik, dia harus adil apa segala macam. Dan dalam pasal ke-5, si Bukhari Al-Jauhari ini juga turut menceritakan perihal para nabi yang menjadi raja atau dalam hal ini pemimpin, seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf. Itu sih.
Mereka memiliki kekuasaan Yes. untuk memerintah kaumnya, tetapi tetap hidup sederhana. Itu yang ingin ditekankan oleh Bukhari Al-Jauhari. Mereka tuh selain sebagai sosok pemimpin spiritual, mereka juga pemimpin negara yang memiliki sifat yang perlu diteladani seperti tetap hidup sederhana, tidak terbelenggu materialisme dan kemegahan duniawi. Dan mereka menjalankan semua itu, yang penting menggunakan cara-cara spiritual dengan menggunakan tujuan spiritual bahwa kita hidup di dunia ini akan mati dan kita perlu bekal di dunia ini. Makanya pada bagian akhir pasal kelima, Bukhari Al-Jauhari itu mencoba mengutip kitab Adab Al-Mulk kalangan Nizam Al-Mulk, khususnya pasal membicarakan syarat-syarat. Aduh. Pasal ngapunten. Saya potong pembahasan pasal 5-nya tadi ya, Mas. Karena kita kepotong waktu ini tinggal beberapa menit lagi. Sorry. Bahwa, kita langsung masuk ke tanya jawab. Tadi ada pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan kan. Tadi yang pertama itu khalifah itu seperti apa? Padahal manusia kan malaikat itu sudah tahu manusia bakal menumpahkan darah tadi. Bakal membuat kehancuran gitu. Terus yang dimaksud khalifah itu seperti apa? Terus yang kedua, ulama kan nggak boleh baik-baikan sama pemerintah gitu. Nah, itu gimana maksudnya? Dijawab. Oh, ini sulit sekali. Sorry, aku perlu diulangi. Yang pertama apa tadi? Jadi kan yang di surat Al-Baqarah itu ada cerita tuh. Khalifah tuh malaikat sudah tahu kalau manusia bakal membuat kehancuran, menumpahkan darah gitu. Nah, terus yang dimaksud khalifah itu seperti apa? Terus yang kedua ada ulama yang berdekat-dekatan dengan pemerintahan. Itu gimana, Mas? Berat sekali. Tapi mari saya jawab ya, teman-teman. Khalifah yang dimaksud itu seperti apa? Ya, yang di pasal 1 sampai 4 tadi, saudara, siapa sih tadi yang lain? Di pasal 1 sampai 4 tadi, bahwa dia harus menyadari bahwa kenapa sih dia harus hidup di dunia ini, kenapa dia lahir, kenapa dia nangis, menangis sejadi-jadinya. Itu bukan karena dia bahagia, itu karena dia tersiksa, ada beban amanah di pundak. Wah, aku menjadi khalifah. Wah, aku menangis. Nah, itu loh. Makanya seorang khalifah itu harus menyadari bahwa dia tuh lahir di dunia tuh untuk apa. Dan yang jelas, dia harus sadar bahwa nanti ketika dia meninggal, ketika dia menemui kematian, dia akan pulang ke kampung halaman. Dia akan pulang ke akhirat. Dan di akhirat dia harus membawa bekal. Dia harus membawa bekal, saudara-saudara. Maka dari itu, khalifah yang dimaksud adalah dia yang menyadari kenapa dia harus tinggal di dunia dan menjadi khalifah, dan menyadari bahwa hidup di dunia ini itu harus membawa bekal. Makanya, oleh sebab itu, oleh Bukhari Al-Jauhari itu, Lora Raja, kalau kita menganggap khalifah ini sebagai pemimpin, presiden, atau menteri, tapi mungkin lebih ke presiden ya. Karena kita demokrasi. Coba kalau sedikit monarki parlementer, itu mungkin raja, kita akan memiliki raja, tapi kita juga punya perdana menteri, kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, syarat menjadi raja itu yang di bab akhir pasal kelima ini, karena Bukhari Al-Jauhari itu mengutip kitab Adab Al-Mulk, itu ada 10 sifat raja. Syarat, akil balik atau dewasa, dia harus berpendidikan, itu jelas. Walaupun dalam beberapa konteks sejarah
Ada beberapa raja-raja kecil, anak-anak kecil, Hamengkubuwono keempat kalau nggak salah. Keempat apa ketiga ya? Empat atau lima, sorry. Terus dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan wawasan yang luas. Pandai memilih menteri, itu ketiga. Keempat, baik rupanya, agar semua orang menyukai dan mencintainya. Lalu yang kelima, pemurah dan dermawan, sebab pemurah itu sifat bangsawan dan orang berbudi. Sedang kikir, itu sifat orang musyrik dan murtad. Aduh. Ya itu. Yang keenam, senantiasa ingat kebajikan orang yang pernah membantunya selama dalam kesukaran dan membalasnya dengan kebajikan. Lalu ketujuh, berani menegur jenderal dan panglima perang. Ini konteksnya panglima perang ini, karena masih kerajaan ya. Yang menyalahi aturan dan undang-undang. Lalu yang kedelapan, jangan terlalu banyak makan dan tidur, sebab banyak makan dan tidur merupakan suatu sumber bencana bagi dirinya, tentu saja. Lalu yang kesembilan, tidak gemar main perempuan, sebab gemar akan perempuan bukanlah tanda orang berbudi. Lalu yang ke-10, raja sebaiknya laki-laki, sebab perempuan lebih suka memerintah di belakang layar dan sering menurutkan emosi dibanding pertimbangan akal sehat. Waduh. Ini sorry ya kepada teman-teman perempuan, ini sangat misogini sekali. Karena pada waktu itu, konteks pada saat itu, kerajaan Melayu kan masih menganggap perempuan itu sebagai makhluk nomor 2. Karena makhluk nomor 1 adalah laki-laki, maka perempuan tidak pantas menjadi raja. Makanya si Bukhari Al-Jauhari ini dalam kitabnya menyebut bahwa raja sebaiknya laki-laki. Walaupun di pasal 10 ini bisa diperdebatkan, walaupun bukan di sini, tapi nanti di belakang oleh teman-teman sendiri tentu saja. Itu ya syarat-syarat untuk menjadi raja, menjadi khalifah. Dan aku pikir ada beberapa hal yang perlu ditekankan kepada teman-teman semua. Wahai para pemirsa live Instagram saya dan IMM UGM tentu saja, bahwa seorang raja itu harus pemurah dan dermawan. Terlepas apapun itu, dia harus pemurah dan dermawan. Dan yang tentu dia harus memiliki budi pekerti yang baik, dia harus memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir, dia harus memiliki ilmu pengetahuan dan banyak wawasan yang luas. Karena dunia ini sebenarnya pelik, saudara-saudara. Itu ya, itu aku pikir nggak menjawab. Tapi sekilas terjawab. Yang kedua tadi apa Mas Ucan? Sorry, aku lupa. Yang kedua dia ada kan ulama nggak boleh ulama dengan dasar ulama pemerintah. Hei ulama, halo Anda ulama. Aku pikir memang seharusnya seorang ulama itu tidak boleh berada di lingkaran pemimpin, lingkaran kekuasaan, kecuali dia ditawari. Iya. Tapi harusnya nggak boleh. Kecuali ulama itu memang jadi pemimpin, walaupun sebenarnya nggak bagus, cuman takutnya akan ada konflik kepentingan di situ. Tapi memang baiknya seorang ulama itu harus jauh dari lingkaran kepemimpinan. Kalau memang ulama itu berada di lingkaran kekuasaan, selain ini menurutku ya, selain dia menjatuhkan martabat dirinya ketika dia ulama, dia seorang pemimpin spiritual suatu kepercayaan, suatu agama mungkin. Ketika orang-orang itu menganggap bahwa politik itu kotor, kekuasaan itu identik dengan hal-hal yang menjijikkan, maka stigma itu ketika sang ulama itu turut masuk ke dalam kekuasaan, itu juga akan tersemat kepada dirinya juga, kepada diri ulama itu sendiri, sehingga ya ulama itu akan dipandang buruk dan segala sesuatu, segala titah, segala sabda mungkin atau segala nasihatnya kepada sang penguasa yang berada di lingkarannya itu akan menjadi tidak berguna. Maka dari itu memang baiknya kepada para ulama yang melihat ini, ada nggak para ulama yang melihat ini? Halo, ulama nggak ada ya? Kepada teman-teman yang suatu saat akan menjadi ulama, yang akan menjadi ustadz, atau harus ada keberjarakan lah dari penguasa. Dan kalau ketika kalian juga menjadi seorang penguasa, itu tolong ya, itu ulama itu
dimuliakan. Dimuliakan dalam artian kalau memang kalian butuh tempat curhat, butuh nasihat, tempat cerita-cerita, meminta hikmah atau segala macam, tolong datangi ulamanya. Jangan ulamanya yang Anda undang ke istana. Woi, hei, tolong ya. Itu jangan ulamanya yang diundang, Anda yang harus datang. Karena kalau Anda nggak datang, itu ya nggak menghormati lah. Orang kalian yang butuh kok, masuk mengundang. Itu sih, sorry Mungkin ya teman-teman. cukup, Mas. Aduh, Mungkin cukup, oke Mas. ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Memang sangat menarik pembahasan sore hari ini kita, Mas. Apa dimana sekarang kan orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, padahal dia nggak sadar gitu. Arti pemimpin sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya apa? Ini juga membuka mata bahwa orang-orang zaman dahulu juga sudah mengingatkan bahwa apa? Pemimpin itu berat dan pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia gitu. Di dunia dijadikan meme, di akhirat masuk neraka gitu Dijadikan nggak tahu. meme. Di akhirat Dan- malah ditonton orang-orang yang disiksa itu bahwa siksanya paling berat. Nah, Woi. Dan memang itu kayak gitu. teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat terjawab, kita bisa jawab di postingan-postingan IMM UGM. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu buka bersama.